Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Kiranya Tuhan senantiasa hidup kami boleh berada di dalam kehendak dan rencana Engkau. Pimpin setiap langkah dalam hidup kami Tuhan, untuk selalu ya Tuhan berada di dalam kehendak Engkau. Jauhkan dari hal-hal tidak berkenan kepada Engkau. Kuduskan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang hajaran Tuhan untuk menyelamatkan. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 94 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Mendengar kata hajaran mungkin timbul dalam pikiran kita karena terbayang keadaan yang mungkin membuat seseorang merasa kesakitan dalam kondisi yang tidak baik, atau terluka atau berdarah akibat menerima pukulan. Tapi dalam kehidupan Kristiani, menerima hajaran dari Tuhan adalah perkara yang tidak bisa dihindari, terlebih-lebih jika kita berlaku menyimpang dari firman Tuhan. Oleh karena itu, siap-siaplah menerima hajaran Tuhan. Dan Tuhan mengajar umatnya bukan berarti Tuhan membenci atau tidak mengasihi kita. Justru hajaran Tuhan adalah wujud kasih-Nya kepada kita. Hajaran Tuhan adalah bentuk proses pendisiplinan supaya hidup kita semakin sempurna dan lebih baik dari sebelumnya. Tidak sedikit orang Kristen yang mulai meninggalkan Tuhan, tidak lagi bersungguh-sungguh dalam hal-hal rohani setelah hidupnya diberkati atau mengalami kelimpahan. Karena itu, perlu sekali Tuhan mengizinkan suatu masalah atau memberikan jalan yang tidak rata, hidup yang ada tantangannya. Itu pertanda bahwa Tuhan sedang menegur. Tetapi jika kita tetap saja mengeraskan hati, mulailah Tuhan harus mengajar kita. Setiap hajaran Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita, karena Dia menghajar dengan target dan tujuan secara khusus. Karena itu, milikilah respon yang benar ketika sedang dihajar dan diproses Tuhan. Seperti Ayub yang bisa berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itu terdapat dalam Ayub pasal 23 ayat 10. Sampai berapa lama Tuhan menghajar kita? Itu sangat tergantung bagaimana respon kita. Apakah kita segera sadar dan mau menyerah penuh kepada Tuhan? Kalau kita terus memberontak dan mengeraskan hati, maka hajaran Tuhan akan berlangsung lama, seperti yang dialami oleh bangsa Israel yang harus diproses dan dihajar oleh Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Karena itu pemazmur berkata, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Itu terdapat dalam Mazmur pasal 94 ayat 12-13. Orang yang memiliki kepekaan rohani tidak akan pernah memberontak ataupun lari ketika sedang dihajar Tuhan. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 32 dikatakan, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara yang terkasih, hari ini kita telah belajar firman Tuhan, bahwa ajaran Tuhan adalah suatu hal karena Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan ingin memproses kehidupan kita supaya semakin lebih baik dan semakin sempurna. Kiranya kita tetap berserah dalam segala keadaan hidup kita,
supaya hidup kita benar-benar seperti Ayub katakan, walaupun sedang diuji oleh Tuhan, maka akan timbul seperti emas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, atas firman Engkau yang telah disampaikan Tuhan. Bahwa apapun yang Kau ajarkan kepada kami adalah wujud kasih Engkau Tuhan. Supaya kami boleh ditempa semakin baik, semakin lebih sempurna. Semakin ya Tuhan timbul seperti emas, seperti Ayub ya Tuhan. Kiranya hidup kami Tuhan boleh selalu berada di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.